Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan audit laporan keuangan akun gaji dan utang beban. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Penasaran kan? Cekidot. Yolanda Nabila, NIM 35. Widya Aulia Anggreni, NIM 37. Nurhaliza Siregar, NIM 44. Tiara Milenia, NIM 45. Dwi Setia, NIM 56. Mari simak penjelasan kami ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kertas kerja audit pada kode H-1, yaitu akun utang pajak penghasilan karyawan 31 Desember 2005 yang dibuat oleh klien. Di sini ada saldo per 31 Desember 2004 61.532.500 rupiah, bahwa angka tersebut didapatkan dari kertas kerja audit tahun sebelumnya. Lalu ada ditambah dengan ditanggung oleh perusahaan, dipotong dari gaji karyawan berjumlah Rp41.066.000. Nah, angka tersebut telah sesuai dengan daftar gaji. Lalu dikurangi dengan setoran pajak penghasilan karyawan ke kantor pelayanan pajak berjumlah Rp393.062.500. Nah, angka ini didapatkan dari telah ditelusuri ke jurnal pengeluaran kas, bukti setor ke kantor pelayanan pajak, dan telah dicek bahwa sesuai. Nah, hasil tersebut kita kurangin dan dapatkan saldo per 31 Desember 2005, yaitu sebesar Rp69.536.000. Nah, angka ini telah sesuai dengan trial balance halaman 1 dan telah ditelusuri. Lalu selanjutnya kita dapatkan jumlah beban pajak penghasilan karyawan tahun 2005 sebesar Rp129.432.000. Nah, angka ini telah sesuai dengan trial balance halaman 2 dan telah ditelusuri. Selanjutnya, kode H-2 akun utang gaji dan upah 31 Desember 2005. Yang pertama ada upah yang dibayar setiap Jumat. Jumlah karyawannya ada 14. Jumlah gaji dan upah ada Rp7.270.000. Ini dapatkan dari daftar gaji dan upah. Lalu dikalikan dengan PPh 15%. Hasilnya yaitu Rp1.090.500. Lalu ada gaji dibayar setiap bulan. Jumlah karyawannya ada 24. Lalu jumlah gaji dan upah ada Rp72.850.000 dan telah ditelusuri ke gaji dan upah dan telah sesuai dengan kutipan rapat Dewan Komisaris. Nah, lalu kita kalikan dengan PPh 15%-nya, didapatkan hasil Rp10.927.500. Lalu kita potong dari gaji dan upah karyawan sebesar Rp3.768.000. Nominal tersebut telah ditelusuri ke daftar gaji dan upah. Lalu kita kurangin dan hasilnya didapat PPh karyawan yang ditanggung perusahaan sebesar Rp8.250.000. Nah, kita buat jurnal penyesuaiannya. Yang pertama, di debit ada beban gaji dan upah, yaitu sebesar Rp80.120.000 yang didapatkan dari penjumlahan gaji dan upah. Lalu ada di debit lagi beban pajak penghasilan karyawan sebesar Rp8.250.000. Ini didapatkan dari hasil pajak penghasilan karyawan yang ditanggung oleh perusahaan yang kita hitung tadinya. Lalu di kredit ada utang gaji dan upah sebesar Rp76.352.000. Ini didapatkan dari jumlah gaji dan upah dikurangin dari gaji dan upah karyawan yang dipotong tadinya. Lalu di kredit ada utang pajak penghasilan karyawan sebesar Rp12.018.000. Ini didapatkan dari pajak penghasilan 15% yang sudah kita hitung. Lanjut ke kode H-3, yaitu ada akun utang dividen. Nah, di sini ada saldo 31 Desember 2004 sebesar Rp31.450.000. Nah, angka ini sesuai dengan hasil rapat Dewan Komisaris dan
telah ditelusuri ke Jurnal Pengeluaran Kas pada bulan Januari 2006 dan angka tersebut telah ditelusuri ke perhitungan laba ditahan 31 Desember 2005 dan telah sesuai. Selanjutnya kode H-4 yaitu akun utang pajak bumi dan bangunan 31 Desember 2005. Di sini ada saldo per 31 Desember 2004 Rp26.926.000. Angka ini didapatkan dari kertas kerja audit tahun sebelumnya. Lalu ada dikurangi dengan setoran pajak bumi dan bangunan tahun 2004 Rp26.926.000. Angka ini telah ditelusuri ke Jurnal Pengeluaran Kas dan voucher telah diperiksa dan sesuai. Lalu ada pajak bumi dan bangunan tahun 2005 Rp37.350.000 bahwa surat keterangan pajak bumi dan bangunan telah diperiksa dan telah sesuai. Dan hasil tersebut telah sesuai dengan trial balance halaman 2 dan telah ditelusuri. Lalu kita dapatin hasil saldo 31 Desember 2005 yaitu sebesar Rp37.350.000 dan hasil tersebut sesuai dengan jumlah yang dibayarkan pada Januari 2006 dan telah ditelusuri ke trial balance halaman 1. Hasilnya telah sesuai. Selanjutnya, kode H-5 akun utang bersyarat 31 Desember 2005. Dalam hal ini, kita telah melakukan wawancara, memeriksa kutipan rapat Dewan Komisaris, dan kontrak-kontrak perjanjian. Dari penyidikan tersebut, yaitu ada utang bersyarat pada PT Dana Jaya dan telah didiskontokan ke Bank Ganesha. Hasil telah disajikan dengan tepat. Nah, hasil temuan tersebut kita harus membuat memorandum dan mendokumentasikannya ke kertas kerja audit dengan kode H-5 sebagai berikut. Saya telah melakukan wawancara dengan Direktur Utama dan Direktur Keuangan tentang hal-hal yang berhubungan dengan utang bersyarat. Penasihat hukum klien Effendi SH menyatakan melalui surat G-7 bahwa klien tidak mempunyai kewajiban-kewajiban bersyarat yang muncul sebagai akibat adanya masalah hukum, baik pada tahun-tahun sebelumnya. Saya juga telah memeriksa kutipan rapat Dewan Komisaris dan kontrak-kontrak perjanjian untuk menyelidiki kemungkinan adanya utang bersyarat. Berdasarkan atas penyelidikan tersebut, saya berpendapat bahwa pada tanggal 31 Desember 2005 ada utang wesel atau utang bersyarat, yaitu pada PT Dana Jaya dengan nominal 100 juta tertanggal 1 Januari 2007 telah didiskontokan ke Bank Ganesha. Saya akan menjelaskan lembar kerja audit dengan kode H-6 yaitu utang pajak penghasilan perusahaan per 31 Desember 2005 yang dibuat oleh klien. Saldo audit per 31 Desember 2004 senilai Rp40.444.600 yang telah sesuai dengan trial balance halaman 1. Selanjutnya kita tambahkan dengan pajak penghasilan tahun 2005 senilai Rp192.202.000 dan telah sesuai dengan trial balance halaman kedua. Maka kita mendapatkan hasil senilai Rp234.646.600. Lalu kita kurangkan dengan setoran pajak penghasilan ke kantor pelayanan pajak senilai Rp201.378.000. Selanjutnya kita akan mendapatkan saldo per 31 Desember 2005 sebelum penyelesaian itu sebesar Rp34.268.600 dan telah sesuai dengan trial balance halaman pertama. Selanjutnya kita melakukan penyesuaian laba bersih sebelum pajak tahun 2005 sebesar Rp521.200. Selanjutnya, kita melakukan perhitungan pajak penghasilan tahun 2005 dengan metode progresif dan kita mendapatkan hasil senilai Rp176.433.300. Setelah kita mendapatkan total pajak penghasilan
tahun 2005, lalu kita tambahkan dengan saldo audit tahun 2004 senilai Rp40.444.600 yang ada pada trial balance halaman pertama. Kita mendapatkan hasil senilai Rp216.879.000. Lalu kita kurangkan dengan setoran pajak penghasilan tahun 2005 senilai Rp201.378.000. Maka kita dapatlah saldo audit per 31 Desember 2005 senilai Rp15.499.600. Setelah kita mendapatkan saldo per audit 31 Desember 2005, kita kurangkan dengan saldo per buku 31 Desember 2005 senilai Rp34.268.600. Setelah kita mendapatkan hasil, kita membuat jurnal penyesuaian yang dimana di debit ada utang pajak penghasilan perusahaan senilai Rp18.769.000. Lalu di kreditnya ada pajak penghasilan perusahaan senilai Rp18.769.000. Format untuk working trial balance seperti ini. Yang pertama, terdapat rekening seperti aktiva, utang, dan juga modal. Kedua, indeks yang bertujuan dalam proses pencarian kembali terkait informasi yang lengkap dan rinci dari working trial balance ke schedule utamanya. Ketiga, per audit 31 Desember 2004 yang merupakan laporan audit tahun lalu. Keempat, per buku 31 Desember 2005 yang merupakan laporan buku yang belum diaudit. Kelima, jurnal penyesuaian debit dan kredit. Keenam, per audit 31 Desember 2005 yang merupakan penjumlahan dari laporan buku jika ia di debit dan dikurangkan jika ia di kredit. Ketujuh, reklasifikasi debit dan kredit. Dan yang kedelapan, laporan keuangan 31 Desember 2005. Baiklah, masuk ke pembahasan trial balance 1. PT Bina Citra Pesona, working trial balance, rekening neraca per 31 Desember 2005. Untuk aktiva dengan kode akun 101 kas Bank Ganesha, per buku dan per auditnya seperti data yang tertera. Untuk penyesuaiannya di debit sebesar Rp7.760.000 yang diperoleh dari usulan jurnal penyesuaian yang sebelumnya telah dibahas. Kemudian untuk per audit 31 Desember 2005 yang diperoleh dari penjumlahan per buku sebesar Rp846.262.000 ditambahkan dengan Rp7.760.000 sehingga hasilnya yaitu Rp854.220.000. Selanjutnya, untuk akun yang kedua, yaitu 102 kas Bank Dago dengan jurnal penyesuaiannya sebesar 6 juta di kredit dengan per auditnya sejumlah Rp71.992.000 yang diperoleh dari penjumlahan per buku sebesar Rp81.992.000 dikurang dengan 6 juta sehingga hasilnya adalah Rp75.992.000. Selanjutnya, untuk akun-akun yang terdapat di rekening utang dan juga modal, pembahasannya sama dengan rekening pada aktiva tadi, yang ditampilkan nominalnya pada data yang tertera, kemudian dimasukkan penyesuaiannya di debit ataupun di kredit dari usulan jurnal penyesuaian, kemudian didapatkan hasil per audit tahun 2005 itu dari penjumlahan ataupun pengurangan dari nilai per buku dan juga penyesuaiannya. Maka, dibuatkanlah laporan keuangannya berdasarkan nilai per audit 2005, sehingga didapatkanlah langkah terakhirnya, yaitu menjumlahkan total keseluruhan masing-masing akunnya berdasarkan klasifikasi aktiva, utang, dan juga modal pada laporan trial balance 1. Selanjutnya, kita bahas mengenai trial balance 2. Dari data yang sudah tertera, untuk per audit 31 Desember 2004 yang merupakan laporan audit tahun lalu,
yaitu terdapat akun penjualan sebesar 4.848.000, lalu per bukunya sebesar 6.206.486, dan seterusnya. Penyesuaiannya yaitu di debit sebesar 8.160.000, begitupun seterusnya. Per audit 2005 dan pula laporan keuangannya di tahun 2005. Nah, perhitungannya yaitu akun penjualan terdapat di kredit untuk normal balance-nya. Jika ia di debit maka dikurangkan. Seperti per buku 31 Desember 2005 adalah sebesar 6.206.486.000 dikurangkan dengan 8.160.000, maka hasilnya adalah 6.198.326.000 untuk laporan per audit di tahun 2005. Untuk perhitungannya, untuk akun-akun selanjutnya pun tetap dengan metode yang sama seperti di pembahasan pada akun-akun yang telah diselesaikan perhitungan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi. Di sini ada akun penjualan dan akun retur. Nah, dikurangkan dapatlah penjualan bersih sebesar 6.132.610.000. Nah, penjualan bersih tadi kita kurangkan dengan harga pokok penjualan, baru dapatlah laba kotor penjualannya, yaitu senilai 2.513.732.000. Nah, laba kotor penjualan tadi kita kurangkan dengan beban-beban operasinya, baru dapatlah laba bersih operasinya, yaitu senilai 563.472.000. Sekarang kita masuk ke pendapatan beban lain. Di sini ada akun beban bunga, laba rugi penjualan investasi, pendapatan investasi, laba rugi penjualan aktiva tetap, dan pendapatan lain-lain dan penyesuaian. Nah, akun-akun tersebut kita jumlahin, yaitu jumlahnya senilai minus 42.234.000. Laba bersih didapat yaitu dari laba bersih sebelum PPh kita kurangkan dengan pajak penghasilannya, yaitu sebesar 344.805.000. Kita masuk ke laporan laba ditahan. Ini di sini ada akun laba ditahan awal periode, kita kurangkan dengan cadangan laba ditahan, yaitu hasilnya sebesar 149.449.000. Nah, ada laba tahun berjalan, yaitu 344.805.000. Nah, yang hasil dari awal periode tadi kita jumlahin dengan laba tahun berjalan, yaitu sebesar 494.254.000, dan kita kurangin dengan dividennya, yaitu barulah dapat laba ditahan akhir periode sebesar 462.804.400. Selanjutnya, saya akan membahas neraca PT Bina Citra Pesona per 31 Desember 2005. Teman-teman dapat dilihat pada trial balance halaman 1. Yang pertama kita akan membahas aktiva lancar, ada khas, piutang dagang, cadangan kerugian piutang lain-lain, persediaan barang, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, persediaan supplies kantor, persediaan peralatan kecil, iklan dibayar di muka, surat-surat berharga, cadangan penurunan nilai surat-surat berharga, investasi jangka panjang, sehingga jumlah aktiva lancar sebesar Rp3.729.382.000. Selanjutnya aktiva tetap, ada mesin dan peralatan dikurang akumulasi depresiasi, sehingga jumlah aktiva tetap sebesar Rp2.436.506.000, sehingga total keseluruhan aktiva sebesar Rp6.365.888.000. Selanjutnya kewajiban dan modal. Yang pertama kewajiban lancar, ada utang dagang, utang PPh karyawan, utang gaji dan upah, utang pajak bumi dan bangunan, utang bunga, utang dividen, utang PPh perusahaan, utang lis jangka pendek. Jumlah kewajiban lancar sebesar Rp1.047.029.600. Selanjutnya kewajiban jangka panjang, ada utang wesel jangka panjang sebesar 950 juta, sehingga jumlah keseluruhan kewajiban sebesar Rp1.997.029.600. Selanjutnya modal.
Ada modal saham, aigo saham, laba ditahan, cadangan laba ditahan, dividen, laba tahun berjalan. Jumlah modal sebesar Rp4.368.858.400 sehingga total kewajiban dan modal sebesar Rp6.365.888.000. Sekian penjelasan dari kelompok 3, semoga teman-teman dapat mengerti. Sampai jumpa.